Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kehadapan ulama dan para kiai, terkhusus pimpinan subuh gabungan, guru kita Bapak Kiai Haji Abdul Rahim, guru kami Al-Mukarram Al-Ustaz Ansari, guru kami Al-Mukarram Ustaz Abdul Aziz Ustaz Hasanuddin, terkhusus kepada pengurus Mushola Darus Soleh Bapak Taufik dan jamaah dari berbagai seluruh lintas mushola dan masjid di Desa Susukan yang insya Allah pada hari dan kesempatan ini semua mendapatkan kita kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf guru-guru kami yang saya tidak absen dan saya tidak rangkai namanya, tidak mengurangi ta'zim. Semoga guru kita semua yang berada di sini maupun yang berada di rumah maupun dalam keadaan kurang sehat, Allah berikan berkah dan sehat walafiat. Saudara hadirin, waktu sudah jam 6, sedangkan konsensus waktu itu jam 6 harus selesai. Karena hari ini adalah hari pertama kita dalam rangka halal bila halal. Kasihan nanti kalau kita pulang pagi-pagi subuhan dari Darus Soleh gak kemakan. Setuju? Ustaz Taufik bilang tadi, alhamdulillah saya dapat pertama. Sebetulnya masjidnya semua. Saudara hadirin, 1 bulan kita pasca Ramadan sudah kita lewati. Beribadah Ramadan sudah kita lakukan. Janji yang paling tepat janji Allah. Apa kata Allah? As-sawmuni wa ana ajzibi. Jadi Allah nggak pernah palsu. Yang palsu jadi siapa? Manusia apapun kalau udah palsu jelek. Emas palsu jelek. Mesin palsu jelek, marga palsu jelek, padahal ngaku Bugis. Ada yang begitu gak? Orang Sunda ngaku Jawa. Dinilai dari masakannya udah beda, jangan ngomongnya coy. Coba-coba Padang masak sayur asem juga Sunda. Coba-coba orang Sunda bikin rendang nggak mantap. Makanya kalau udah palsu nggak beres. Paham? Kiai palsu, kurang bagus. Bini palsu, bohong banget. Kata Allah, as-sawmuli wa ana azibi. Puasa itu untuk aku dan aku sendiri yang membalasnya. Sehingga jaminan Allah memberikan perjanjian kepada kita sebagai umat Rasulullah. Yakinlah Ramadan yang sudah kita lakukan akan punya makna dan arti. Yang pertama, Allah menjadikan langsung daripada pahalanya kepada kita semua. Makanya Ramadan itu puasanya puasa ibadah syiriah yang tidak bisa dinilai oleh manusia apapun. Nah, lalu Ramadan yang sudah kita lakukan hari ini ada halal bil halal. Nanya lagi orang komplek, halal bil halal memang tradisi dan budaya. Budaya bukan ajaran, tradisi bukan syariat. Lagi-lagi, ini halal bil halal adalah budaya tradisi yang dilakukan dan dicetuskan oleh ulama-ulama terdahulu. Kita nggak menjamin tuh ada halal bil halal. Contohnya nggak ada, saya dengar Abdul Rahman diundang kemana? Mekah. Ngapain ada halal bil halal? Abdul Rahman diundang kemana? Ke Turki. Nggak ada tuh halal bil halal. Ulama-ulama sini nggak ada yang namanya halal bil halal diundang luar negeri. Hanya ada di Indonesia. Kenapa? Indonesia yakin karena melahirkan popularitas orang-orang besar dari Indonesia dan mencetuskan kecerdasan bagi orang-orang Indonesia dari ulama-ulama terdahulu. Makanya ini halal bil halal cetusan para ulama dulu, terutama orang-orang NU. Makanya untung ada lebih halal. Saya tanya Pak, kalau halal bil halal ini syariat, bukan hanya kita, Muhammadiyah bikin, orang lain bikin. Tapi kenapa halal bil halal hanya terjadi kalangan orang Indonesia? Karena memang ini
dicetuskan oleh ulama-ulama Indonesia. Tujuannya apa? Mempersatukan. Itu tujuannya. Yang kita nggak ketemu ini kan saya sama Kiai Haji Amsari baru kemarin ketemu. Muzada Sarudin baru kemarin ketemu. Ini bisa terkumpul begini. Tujuannya apa? Hidup paling tidak di hati kita. Muzad Maliki saya jarang ketemu, walaupun saya dekat banget sama guru kita, ya. Guru kita yang para ngajarnya semua jarang banget ketemu. Muzad Abdul Rahim jarang banget ketemu. Tapi kita dengan adanya halal bil halal bertemu ini mempersatukan kreativitas yang sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Sekarang ini kita tinggal melanjutkan. Lalu apa isi halal bil halal? Satu, meyakini bahwa kita semua yakin bahwa Idul Fitri ini kembali kepada kesucian. Qad aflaha man tazakka. Dalam Quran dijelaskan, orang yang sudah membersihkan dirinya, yang model begini, akur. Ustaz sama ustaz akur. Tetangga dengan tetangga akur. Sehingga kata Anas bin Malik, kamu jangan bergembira ketika mendapatkan hari raya Idul Fitri, hari raya Lebaran. Tapi sesungguhnya kata Anas bin Malik, yang kamu hadapi masih ada hari raya 4 lagi yang kau hadapi hari Lebaran. Ustaz, bukankah Lebaran kita bergembira? Jelas. Tapi maaf kata Anas bin Malik, bagi umat Muhammad akan menghadapi 4 hari raya yang nanti kita akan hadapi. Itu pun hari Lebaran kalau dia berhasil hari itu. Ini Lebarannya 1 hari 1 Syawal, perjuangannya 1 bulan. Apakah berat? Berat banget. Terawih, siangnya puasa, bagi usaha. Udah usaha keluar keringet, siangnya haus, lapar, malam terawih. Banyak yang baru 2 rakaat nyungsep. Makanya banyak yang milih yang 11. Ya, 4-4-3. Kayak Barcelona main di Aroma. Ada yang begitu? Ada. Menghina, bukan, kagak sering ngomong. Boleh Ustaz, boleh, daripada lu gak terawih. Yang 23 berat banget Ustaz. Lalu yang 11 enak dan 4-4-3. Terus ngobrol, ayo lu 4-4-3 23 terserah. Saya nggak membicarakan tentang persoalan khilafiyah, karena menurut saya di Indonesia ini kalau bicara khilafiyah berat, banyak persoalannya, betul. Dan memang kalau bicara khilafiyah, pendapat-pendapat tentang ibadah yang berbeda, insya Allah tetap, karena tujuannya kita sama, betul. Udah jangan diperbedakan dah, jangan diperuncing masalah itu. Sebab menurut saya kalau orang bicara khilafiyah, kalau tujuannya ke Bogor, cuma jalannya aja beda. Saya ke Bogor, Anda lewat Semplak. Saya lewat Cibinong, ada yang lewat tengah, ini jalan kaki naik sepeda lagi mati nyampe Bogor. Betul nggak? Betul ya? Gak usah bicara begitu. Ada yang pakai tahlil, ada yang kagak, terserah antum dah. Di komplek pakai tahlil silakan. Ustaz Taufik di sini pakai tahlil silakan. Yang sebelah nggak pakai tahlil silakan aja. Yang satu di tahlil, yang kagak udah gotong, ceburin dia udah malam-malam begitu. Itu kan khilafiyah, betul nggak? Gak usah pusing. Yang jadi masalah kadang-kadang satu pohon lain tujuan, itu jadi masalah. Kalau tujuannya sama ke Bogor silakan. Di Indonesia ini banyak khilafiyah, bagus, tujuannya sama. Yang hancur itu yang menghancurkan tujuan. Betul nggak? Emang nggak dikit lembaga? Emang nggak dikit organisasi Islam di Indonesia? Banyak. Tujuannya lain. Punya kelompok ormas ingin jadi jagoan di kampung, ada nggak? Ada. Baru sekarang aja nih sekarang. BPPKB, ormas kan? Pancasila. Ada lagi apa lagi? Banyak itu, gue sebut aja dah. Dulu gerakannya luar biasa, tandang dan tanding. Sekarang begitu gubernurnya jagoan gua, gak ada masalah. Kok jagoan pusat? Emang apa? Kan pilihan kita ini. Organisasi banyak Islam di Indonesia. Yang ini tujuannya membangun Islam, tujuannya membangun umat. Tapi ternyata tujuannya sudah terlihat beda tujuannya. Kalau sudah tujuannya beda, di situ ada pengaruh unsur politik. Ingin punya pengaruh dibesarkan oleh umat, bukan membesarkan umat. Kenapa Pak? Tujuannya beda. Sudah jalannya kadang-kadang beda, tujuannya nyasar. Orang-orang ke Bogor, dia
ke puncak miring ke kiri, lewat Cibinong ke kiri terus ke Sukamangkur. Kenapa? Tujuan yang berbeda. Dari dulu Imam Syafi'i, dari dulu Imam Hambali, dari dulu Imam Hanafi, berbeda khilafiyahnya, tapi tujuannya sama, akur. Yang jadi masalah tujuannya kagak sama. Ini sekarang nih, subuh gabungan tujuannya apa? Tujuannya sama dia. Mau masjid yang mana juga tujuannya sama, betul. Masih ada juga di masjid yang kagak mau ikut. Itu tujuannya di mana? Gue juga bingung. Berapa ruginya sih lu buang duit setahun sekali 6 juta? Ini satu topik habis nggak 6 juta sama gue tambahannya. Jamaah ada 200 kali 20 ribu, 4 juta tambahin kas musola kalau ada 6 juta. Ini halal kan tanya gratis, gak ada hitungannya. Yang drama harusnya 2,5 juta coy. Betul ya? Ayo tujuan kita samakan persepsinya. Jangan sudah berbeda jalan, tujuannya beda. Biarin berbeda jalan, tujuannya sama. Kan akur namanya ya. Iya. Nah oleh karena itu, susukan itu persepsinya diatur oleh ulama-ulama kita. Lebih dahulu Ki Haji Ismail Ramli, Ki Yusuf Masyur, orang-orang dua kita Ki Syuhaimi dulu mencetuskan agar orang susukan ini akur. Ustaz dan ustaz jangan pada berebut berkat. Kalau ustaz tujuannya berebut berkat, kalau kagak beriman berkat kagak datang-datang. Kalau ustaz tujuannya cari amplop, gua kagak bakal datang. Pego, aku tahu-tahu gimana saudara. Karena tujuannya sama. Persepsi kita untuk memajukan agama, betul nggak? Makanya bapak jangan sembarangan. Kiai ngomong amplop dulu, buktinya gua ngomong amplop dulu, emang ngomong amplop enggak? Jangan ada yang ngomong begini, ustaz ngomong amplop dulu, gua pego terima terus. Apa gua ngambek dari sini? Enggak, tujuannya sama, kenapa? Ingin membesarkan Islam. Kalau gua ingin membesarkan diri sendiri, gua nggak datang. Pego bilang dia ceramah. Ini gua kasih tahu kan, gua ngomong yang saudara nih terserah, gua ngomong apa ya. Dengan persepsi pada pinci kontak pada dia harus ngomong amplop mulu. Di mana-mana ngomong apa mahal dari sini nggak tega kan tuh. Nah duit 20.000 paling gede. 5.000 dikecek-kecek, 2.000 udah dicek banget gimana ngasih dia. Coba. Paham nih? Jadi tidak ada guru yang ingin amplop, tidak ada guru yang pengen dibayar. Melalui majlis subuh ini tujuannya persepsinya sama, ingin memajukan dan memperkokoh Islam di desa kita. Amin. Makanya masjid-masjid yang belum nyatu dah kemana sih? Pinter nggak bisa sendirian, betul. Pinter tuh kata orang, kata kita pinter banget nggak bisa. Coba, bapak ada nggak yang dipuji monyet? Benarnya, pernah nggak ngomongin monyet? Ya Allah, saudara orang pinter banget ceramahnya. Ada nggak monyet begitu? Yang ngata itu orang, monyet tuh pinter. Siapa yang ngomong? Orang. Pinteran mana monyet sama orang? Berarti pinteran orang bisa nilai doang. Tuh monyet pinter banget, tapi monyet nggak pernah. Masya Allah. Ustaz Abdul Rahman pinter dan enggak. Jadi orang kata orang. Jangan pinter kata kita, kaya kata kita, pandai kata kita, berpengaruh kata kita. Nol buat Abdul Rahman. Sekarang buktikan kita ini ulama, buktikan kita kiai. Yuk nyatu. Ada masalah, ada kampung baru nangis-nangis ke majelis ulama begini. Nyatunya kan. Nih di Darussoleh maaf, seandainya kasus Habib sebelah bangun gereja, maaf. Coba tindakan dari sore bagaimana? Paling tidak kita kumpul dengan ulama. Disusukan ada bangun gereja, paling tidak kita kumpul dengan ulama. Bagaimana solusinya? Enggak harus perang kalau kita nyatu. Enggak harus asah kolokmu. Mau perang sama siapa coy? Asah bendomu. Mau perang sama siapa? Kita umat Islam. Sadar. Jadi perang dulu. Kita yang boro-boro perang sementara. Sekampung aja ngurusin orang susah sudah. Makanya pemupukan sekarang silaturahmi yang kita bangun melalui mimbar ini apa? Kata Anas bin Malik, hari raya kembali. Yang pertama kamu hadapi yang pertama. Jika kamu hari ini tidak punya dosa baik terhadap manusia maupun kepada Allah, kata Anas bin Malik, hari itu adalah hari raya lebaran buat kamu. Jadi bikin lebaran kalau bisa tiap hari Pak. Bukan satu Syawal doang kata Anas bin Malik. Kalau kamu nggak punya dosa sama tetangga, kamu nggak dosa sama istri, kamu nggak dosa kepada anak, kamu nggak dosa kepada gurumu, kamu nggak dosa kepada orang tua kamu, kamu nggak dosa kepada Allah, hari itu bersih. Pada aflaha man tazakka, maka hari itu disebut pula hari raya lebaran buat kamu. Ciptakan lebaran tiap hari.
Ini model begini rasanya lebaran Pak, nggak punya dosa rasanya saya. Yang punya dosa Ustaz Rahim doang sama saya. Apa kata dia? Sialan Bapak ego subuh-subuh begitu. Kenapa? Qad aflaha man tazakka, dari hati yang bersih. Perbuatan amaliyah yang tidak memiliki dosa terhadap makhluk, itu disebut hari raya buat dia. Yang kedua kata Anas bin Malik, mana hari raya lagi? Hari raya lebaran bagi umat Nabi Muhammad yang kedua adalah ketika dia pulang ke rahmatullah menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, akhir kehidupannya direnggut nyawanya, dicabut oleh Israel, menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang terdengar dari lidah orang yang akan meninggal. Maka kata Anas bin Malik, hari itu adalah hari raya buat dia. Ini mampu nggak kira-kira ini saudara-saudara? Ini jadi masalah ini. Buat saya aja belum tentu, tapi insya Allah buat kita semua mampu. Amin. Karena kita rajin ibadah. Saya kan tahlil kalau ada orang mati nyebut la ilaha illallah Ustaz. Masa dia nggak bisa? Belum ada jaminan Ustaz. Karena lidah ini keluh, mulut ini akan tidak bisa terengah ketika banyak dosa dan kesalahan kita di akhir kehidupan kita. Banyak tidak sedikit yang tidak mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi ketika ada umat Muhammad, kata Anas bin Malik, dia mengucapkan kalimat akhir la ilaha illallah, yadkhulul jannah, dia akan masuk surga. Insyaallah kita yang ada di sini mampu nanti. Kayak Abu Yamin ya, nyebut apa? But begitu dong tuh. Nyebut la ilaha illallah. Yang paling parah kita di zaman Covid itu diparahkan, kita dimurtadkan secara pelan-pelan. Bila ada orang mau meninggal, jangan deketin, nanti nempak. Bila ada orang yang payah serta mau, jangan deketin. Kenapa? Nanti nempak, nanti menular Covidnya. Padahal kita sudah dimurtadkan pelan-pelan. Enggak ada tuh orang Covid menyebut la ilaha illallah tanpa dituntun dengan orang yang masih hidup. Makanya nanti kita sepakat, kalau nanti barangkali nanti ada Covid lagi, subuh gabungan jangan libur, perang kalau perlu sama dia, sama dokternya. Emang dokter kagak ngasih, pemerintah nggak ngasih, dokter nggak ngasih ya. Coba aja buat larang sih, bukan pemerintah, aturan kesehatan. Kalau waktu itu gue suruh kalau mau sholat penuhin kayak gue sholat, gue nggak ada yang nangkep. Masjid kalau dipenuhin kayak masjid kita nggak ada yang nangkep. Siapa yang menangkep sebagai Jumat? Bego kepala-kepala doang ketai-tai kan kita udah dibohong-bohongin mulu, betul nggak? Nah oleh itu, yuk kata Anas. Yang ketiga kata Anas bin Malik, hari raya buat umat Muhammad mana? Tatkala memasuki kubur, ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, mengucapkan dengan lantang, marrobuka, wa man nabiyuka, wa ma kiblatuka, wa ma imamuka. Menjawab dengan lantang, kata Anas bin Malik, hari itu adalah hari raya buat dia. Mampu, insya Allah. Tergantung apa? Sekarang ini kita amalan dunia. Dan yang keempat, hari raya ada lagi. Tatkala umat Muhammad berjebak di Shiratal Mustaqim, umat lain terguling ke neraka Jahanam, umat lain terguling ke neraka Syaqar. Karena 700.000 tahun turun, 700.000 tahun rata, 700.000 tahun menaik dan bertebing. Itu yang namanya Shiratal Mustaqim. Karena dikatakan dalam kitab seperti rambut yang dibelah 7, betapa tajam dan kecil. Bahkan saat itu orang banyak yang ngesot, banyak yang berjalan menggunakan kepala, banyak yang jalan menggunakan perut. Tapi umat Nabi Muhammad yang tergabung dalam suku gabungan lancar, kalbarqil khatib, seperti api yang menyambar, alham, seperti kilat yang menyambar, sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hari raya itu disebut juga hari raya lebaran buat dia. Insya Allah, mudah-mudahan kita yang sudah bikin ketupat, bukan hanya hari ini kita lebaran, tapi ternyata masih ada harapan-harapan kita. Kata Anas bin Malik, hari raya yang akan kita hadapi insya Allah. Kelebihan jadi 15 menit, ternyata Ustaz Ibrahim saya 20 menit. Hampir kena cas ini urusannya ya. Mohon maaf. Mari sama-sama kita berdoa, semoga dengan adanya Ramadan yang sudah kita lakukan akan terus menggulirkan ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Yang biasa ngisi musola ke musola, yang biasa ngisi masjid ke masjid. Jangan Ramadan doang. Ada masjid sampai rindu tuh. Jamaahnya ada yang tukang Ramadan doang datang. Ya, raweh datang, segala macam datang. Begitu habis Ramadan udah kagak datang. Dia bilang musolahnya hilang 11 bulan. Nah oleh karena itu mohon insyaallah Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pribadi Abdurrahman, saya ucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir batin. Itu hebatnya cerdasnya Abdurrahman tuh. Walaupun bikin kesel, yang penting terakhir minta maaf, itu yang penting. Ya enggak, bicara kemanapun, kalau bapak sakit hati tetap saya punya dosa. Kalau bapak saya minta maaf dari maafin, bagi bapak yang dosa ya. Mohon maaf ya, kalau ada kesalahan pribadi Abdurrahman dalam 1 tahun kemarin banyak kesalahan. Penutup kemarin saya nggak datang, acara cukup jauh. Maaf Ustaz Rohim. Waktu penutupan saya ngambil job yang pego, saya ngambil 3,5 juta. Itu aja nanti doa oleh kita. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.